Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang sampai pada malam kali ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat keimanan, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali di masjid dalam rangka melaksanakan qiyam Ramadan. Kemudian salawat bagaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan untuk arwah yang bisa kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, Bapak, Ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, maka mari kita buka terlebih dahulu malam kita pada kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita sama-sama dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita M. Aimin. Kepada M. Aimin kita silakan. Baik, kita lanjutkan saja untuk informasi berikutnya. Akan kita bacakan pendapatan kita pada malam kemarin. Pembangunan berjumlah Rp254.000, anak yatim Rp268.000, MDTA Rp88.000, sosial Rp104.000, dan infak subuh Rp573.000. Jadi total pendapatan kita pada hari kemarin berjumlah Rp1.287.000. Nah, itu informasi keuangan kita pada malam kemarin. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan tausiah ataupun siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yang Ustaz Izzi Fikrat MPD. Kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi المجاهدين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jemaah tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah
dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Hikmah, Baitul Ma'mur. Yang saya hormati Bapak Ibu jemaah serta hadirin wal hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Lain sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Badan Ibu sehat? Sapu Bu? Hah? Sakit? Ini ada ped yang boleh Bu. Minta ke suami Ibu masing-masing. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang penyebab doa tidak dikabulkan Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah tarawih rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Hayatul Qulub diceritakan suatu hari pernah imam besar di kota Basrah. Dia bernama Ibrahim Al-Adham, tengah berkeliling di pasar kota Basrah. Tiba-tiba berkumpullah sekelompok orang dan ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Imam Ibrahim Al-Adham. Imam, kami ingin bertanya, Imam. Katanya dalam Al-Quran itu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu akan kukabulkan doamu. Mintalah kepadaku akan kupenuhi permintaanmu. Begitu dan itu janji Allah dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Sudah banyak kali kami memohon kepadanya. Kok sampai sekarang doa kami itu belum dikabulkan? Ini bagaimana, Imam? Katanya berdoa akan kukabulkan. Sudah lama kami berdoa, kok belum dikabulkan? Apakah doa kami yang salah pasang, Imam? Ataukah doa kami yang terbalik? Menanggapi pertanyaan ini Bapak Ibu, Imam Ibrahim Al-Adham senyum lalu bilang, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, hatimu mati. Dari hati yang mati, doa tidak mendapat getaran sampai ke arsy. Ya hatimu mati, maka doamu tidak dikabulkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah tarawih yang berbahagia. Apa saja yang menyebabkan hati jadi mati sehingga doa tak terjawab, permohonan tidak dikabulkan? Ada beberapa hal yang menyebabkan hati jadi mati sehingga doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan saja dua. Mudah-mudahan selesai dulu ini. Ya Bu. Bu. Ibu-ibu kalau dah ngambut ceramah 3 jam ni sanggup Ibu? Ni sanggup Ibu? Serius Bu? Ampun nak sanggup. Pertama, yang menyebabkan hati jadi mati sehingga doa tak terjawab, araftumullah wa lam ta'tuhu haqqa. Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tak pernah kamu laksanakan. Bagaimana hati tidak jadi mati?
Siapa pencipta segala-galanya? Allah. Solat apa tidak tergantung kebutuhan. Kalau miskin solat, kalau kaya nak solat. Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tak pernah kamu laksanakan. Bukankah yang simpel Bapak Ibu? Al-Fatihah saja mengajarkan kepada kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Tartibul kalimat. Na'budu dulu, baru nasta'in. Kalau na'budu beres, maka tokcer nasta'innya. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kalau ibadah beres, Pak, pertolongan akan datang. Doa didengar, permohonan dikabulkan, munajat pun diterima. Kenapa? Na'budunya beres, maka nasta'innya nikmat. Karena itu kita tidak pernah diajarkan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tapi na'budu dulu, sembah Allah dulu, sholat dulu, baru datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih dahsyatnya Bapak Ibu, doa itu adalah senjata umat Islam. Bahkan doa itu bisa merubah takdir. Lain baca ibu, doa bisa merubah takdir. Saya bacakan riwayat. Dalam hadis Muslim Bapak Ibu, pernah seorang ibu-ibu udah lama menikah, tidak punya anak, datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, doakan kepada Allah agar saya punya anak. Kehebatan Nabi Musa ini, Pak, kapanpun dia mau berdialog dengan Allah, dia bisa. Ini bedanya Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain mimpi dulu, dia merincing-rincing dulu. Tetapi kalau Nabi Musa, kapanpun dia mau bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdialog Musa dengan Allah. Ya Allah, berilah ibu ini seorang anak. Apa kata Allah? Wahai Musa, ibu itu ditakdirkan tidak bisa punya anak. Memang tidak bisa punya anak. Dibilang ke ibu-ibu, ibu ini menangis, dia pulang. 2 bulan berikutnya Bapak Ibu, datang lagi ibu ini kepada Nabi Musa. Wahai Musa, doakan saya kepada Allah agar saya punya anak. Berdialog Musa kepada Allah. Wahai Allah, berilah ibu ini seorang anak. Apa kata Allah? Wahai Musa, ibu itu ditakdirkan tidak bisa punya anak. Dibilang ke ibu ini menangis, dia pulang. 2 tahun berikutnya Bapak Ibu, datanglah ibu tadi dengan seorang bayi. Ditanya oleh Nabi Musa, Bu, itu anak siapa? Anak saya, katanya. Tapi kata Allah, ibu tidak bisa punya anak. Kenapa ibu punya anak? Berdialog Musa dengan Allah. Wahai Allah, tetapi ibu ini tidak bisa punya anak. Kenapa dia punya anak? Kata Allah, wahai Musa, ibu itu setiap malam merintih kepada aku, berdoa kepada aku agar dia punya anak. Aku kasih dia anak. Kiranya Bapak Ibu, doa bisa merubah takdir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang berbahagia, kalau hati tidak mau jadi mati, janganlah pengenalan kita kepada Allah tidak diiringi dengan pendekatan. Bagaimana cara dekat dengan Allah itu, Ustaz? Logika saja. Ibu-ibu ingin dekat dengan Bapak Mahirdi Ansarullah, ya ikuti aturan yang telah diatur
gubernur. Bapak Ibu ingin dekat dengan Bapak yang diserta, ya ikuti aturan yang telah diatur oleh protokolernya wali kota. Tidak bisa Bapak Ibu ingin dekat dengan Bapak gubernur bikin aturan sendiri. Mau dekat dengan Allah bikin metode sendiri. Dengan jalan melamun, bengong 45 jam mau dekat dengan Allah, mau dekat dengan Allah ikuti aturan yang telah diatur melalui putusan-putusannya, bukan dengan membuat aturan sendiri. Salah satu aturan Allah itu adalah mendirikan ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan doa, Ustaz? Ada. Saya berikan analogi begini. Ibu-ibu punya HP, Bu. Punya HP. Ibu kalau menelpon temannya, angkanya ada berapa, Bu? 12. 082286327286 contohnya. Kalau hilang satu nomor atau lupa satu nomor, masuk nggak, Bu? Tidak masuk. Kepada Allah juga begitu, Bapak Ibu. Nomor Allah itu ada. Apa Bapak? Islam. Orang arif memberikan definisi Islam itu Isa, S, subuh, L, lohor, A, asar, M, maghrib. Islam Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Isa berapa? 4. Subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3. Nomor Allah itu Bapak Ibu 4, 2, 4, 4, 3. Coba lalu masuk. Ibu coba beko yang ke malaikat maut. Betul lah aku ibu. Kalau hilang satu nomor atau lupa satu nomor, masuk lalu? Enggak masuk. Doa diijabah oleh Allah apabila nomornya masuk. Sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau sudah masuk, minta baik-baik. Jangan mengancam. Aduh ibu-ibu kok Pak, alah biasa mengancam anak. Awas yo. Kepada Allah menghibur berdoa dan campur Allah. Ya Allah, berilah hamba rezeki yang banyak ya Allah. Kalau tidak, awas ya. Ada etika, ada adab berdoa. Dan berdoa kepada Allah Bapak Ibu, minta yang tinggi-tinggi. Jangan minta yang rendah-rendah, Bu. Kadang-kadang ibu-ibu Bapak minta yang rendah-rendah. Ya Allah, ajalah moto ya Allah. Yang buruk jadilah ya Allah. Yang buruk apa? Minta tu yang tinggi-tinggi ya Allah. Berilah hamba moto ya Allah. Atau apa ya Allah? Atau Fortuner ya Allah. Atau expander ya Allah. Minta yang tinggi-tinggi. Tapi syaratnya adalah salat 5 waktu sehari semalam. Satu. Lalu yang kedua, yang menyebabkan hati jadi mati sehingga doa tak terjawab, qara'tumul Quran wa lam ta'malu. Kamu baca Quran, kamu dengungkan Quran, kamu mustabaqahkan Al-Quran, wa lam ta'malu, tapi isinya, ajarannya tak pernah kamu amalkan. Bagaimana hati tidak jadi mati? Tujuan Al-Quran ini diturunkan Bapak Ibu untuk kita baca, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan. Sesuai dengan hadis Nabi, man qara'a Al-Quran fasal haram wa ahalal halalan wa haram haraman adkhal jannah. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu memperhatikannya, artinya memahami isinya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini Bapak Ibu,
sebagai imam, langkah yang paling utama adalah latih diri kita selama Ramadan ini untuk gemar membaca Al-Quran. Aku tanya sama ibu-ibu, Bu, Allah malam yang ke-24 ini, Bu. Allah barajus ibu baca Quran. Allah sampai 24 juz, Bu. Alun. 20 juz. Aduh yang alun. Yang alun sampai 10 juz. Masih aduh. Yang sampai 2 juz. Aduh yulai. Yang sampai 1 juz. Aduh yulai. Juz aja, Bu. Juz pokat, juz komat, juz mangga, juz kat. Rugi Bapak Ibu. Sudah masuk 10 akhir Ramadan, dia tidak juga membaca Al-Quran. Padahal Bapak Ibu kalau kita teliti ayatnya, surah Al-Baqarah 185, 186, 187 luar biasa. Ini namanya dalam ulumul Quran munasabah. Keterkaitan ayat dengan ayat. Nanti Bapak Ibu buka surah Al-Baqarah 185, 186, 187. 185 Allah berbicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Ayat berikutnya Bapak Ibu 186 Allah berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab Muhammad, aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan doa seorang hamba apabila hamba itu berdoa kepada aku. Ayat 187 Bapak Ibu, Allah berbicara tentang i'tikaf. Kita disunahkan di 10 akhir Ramadan ini untuk i'tikaf. Artinya apa Bapak Ibu? Siapapun yang berdoa ketika beriktikaf setelah membaca Al-Quran, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu i'tikaf malam nanti, ibu baca Quran. Setelah baca Quran, Sadaqallahul Azim, ibu berdoa, ud'uuni astajib lakum. Doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Setelah membacanya apa lagi Ustaz? Memahami isinya. Lewat apa? Segala macam bentuk kesempatan. Banyak membaca, diskusi, tukar pikiran. Tetapi dengan catatan Bapak Ibu, di dalam kita menggali hakikat Quran, kita tidak bisa terlalu mengandalkan intelektual semata-mata. Banyak hari ini Pak, orang menggali hakikat Quran hanya lewat terjemahan. Kadang-kadang nahwu nggak ngerti, soroh nggak ngerti, ilmu balaghah nggak ngerti, ilmu mantik nggak ngerti, usul fikih nggak ngerti. Dia gali hakikat Quran hanya lewat terjemahan. Contoh, dia ingin menggali hakikat Quran surah Al-Isra ayat 1 yang sedang berkecamuk sekarang di Palestina itu Pak, dengan Israel. Bunyi ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Katanya ayat ini dimulai dari kalimat tasbih subhanallah. Kalimat tasbih itu bukan subhanallah, subhanallah. Dalam ilmu balaghah Bapak Ibu, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat idaz. Redaksinya ringkas namun isinya padat. Dan di dalam ayat ini ada makna yang tersirat. Jadi Quran ini Pak ada makna yang tersirat, tersurut. Kalau bahasa
kalimatnya itu Subhanallahilladzi, maha suci Allah. Itu baru disebut dengan kalimat tasbih. Orang yang mengerti ilmu balaghah. Ini menggali hakikat Quran hanya lewat terjemahan. Yang dikhawatirkan adalah timbul kecenderungan orang mikir dulu baru cari ayat. Akhirnya apa? Ayat Quran dicocok-cocokkan dengan pikirannya. Bukan ada ayat berpikir, tapi berpikir dulu baru cari ayat. Saya berikan contoh ringan. Bu, ini mulai. Aku punya kopiah. Kopiah aku kadang-kadang. Solusinya kapal ambo di gadangan atau kopiah aku di ketian. Aku ambil balik. Ambo punya kopiah ambo kadang-kadang. Solusinya kapal ambo di gadangan atau kopiah ambo di ketian. Kapal lo di gadangan, antu-antuan keminjam. Kadang kopiah dikecilkan. Artinya apa? Cari ayat dulu baru mikir. Kalau mikir dulu baru cari ayat, akhirnya apa? Ayat Quran dicocok-cocokkan dengan pikirannya. Itu artinya kapal lo di gadangan. Kan ada orang sini juga, ambo agama ko akece akambo sana. Akece logikamu itu yang aku lakukan. Ambo berzakat ke anak yatim salah. Anak yatim tidak dapat zakat tuh. Batu indah masuk asnaf 8. Banyak anak yatim itu yang kaya ya Pak. Jangan sampai miskin seluruhnya. Kecuali anak yatim itu dia masuk fakir, miskin, mu'alaf, asnaf 8 baru dia berhak menerima zakat. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam kita menggali hakikat Quran, kita butuh orang yang ahli di bidangnya. Seperti itu juga Bapak Ibu kalau bayar zakat. Tidak tentu deh Bapak Ibu kamu diambil, lebih baik diberikan ke ahlinya, ambil zakat. Zakat itu kuliah pakai barel, kuliah Bu. Pakai titik kuliah. Kedua-duanya kuliah. Awak masyarakat cerdas Pak. Mana yang mengatakan dalil boleh pakai duit? Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan berzakat pakai beras. Jadi ada orang berzakat pakai titik, batua. Pakai barek, batua pula. Siapa yang salah Bu? Bayar zakat pakai bakwan salah kan? Apalagi enggak membayar zakat. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, barangkali terjemahan Quran dalam bahasa Belanda sudah banyak, dalam bahasa Inggris sudah banyak, apalagi bahasa Indonesia. Yang banyak ini Bapak Ibu mencari terjemahan Quran dalam kehidupan kita, ini sulit Pak. Saya berikan penelitian terakhir. Riset terakhir Bapak Ibu mengungkapkan umat Islam di Indonesia ini lebih kurang 90%. Kita umat Islam terbesar di dunia Bapak Ibu. Yang disangkut Arab Saudi, Indonesia terbesar di dunia. Berapa? 90%. 10% lagi itu agama yang lain. Dari 90% itu Bapak Ibu, yang bisa baca Quran lebih kurang 20%. Banyak seketek. Dari 20% itu Bapak Ibu, yang bisa baca tahu artinya lebih kurang 5%. Seketek banyak Bu. Seketek. Dan dari 5% ini Bapak Ibu, yang bisa baca tahu artinya dan mengamalkannya bisa dihitung dengan jari. Jadi tidak heran Bapak Ibu umat ini mayoritas, tapi seperti bui di lautan, banyak tapi centang perenang, banyak tapi dihempas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kita yang baca Quran, tapi di sisi lain kita juga yang menginjak-injak isi. Kita baca ayat wallahu al-bai'a wa harrama riba.
Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah. Jangan engkau bercerai-berai. Tetapi pada tetangga sebelah tidak bersahabatan. Padahal Islam mengajarkan kepada kita Bapak Ibu berbuat baik kepada tetangga. Ibu-ibu memasak rendang sampai baunya atau asapnya ke rumah tetangga. Kata Nabi, kasih separuh rendangmu itu kepada tetanggamu. Kalau tidak Muhammadiyahnya tutui asok tu dan sampai ke rumah tetangga. Pak Aziz itu tutui asok tu. Artinya apa? Islam mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga. Maka momentum Ramadan ini, mari kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, dan kita amalkan dalam kehidupan. Insya Allah hati akan sehat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah tarawih rahimakumullah. Inilah beberapa hal yang menyebabkan hati jadi mati sehingga doa tak terjawab. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui beberapa hal yang menyebabkan hati jadi mati ini, kita bisa mengintrospeksi diri kita sampai manakah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya Bapak Ibu, perlu introspeksi, perlu evaluasi di dalam diri kita. Semoga tausiah malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Burung banglang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak diucapkan kepada Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambah ilmu kita, meningkatkan keimanan juga kita, serta menambah semangat kita dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai tambahan informasi sembari menunggu jamaah kita untuk ambil wudhu, insyaallah yang akan mengisi kutung subuh besok adalah Bapak Yundri Rizal SPD, dan untuk ceramah besok malam yaitu Ustaz Haji Zulkarib CFA. Kemudian sebagai tambahan informasi juga, alhamdulillah hari ini kita diberikan satu rol sajadah ataupun tikar untuk salat dari Bapak Budi. Itu beliau adalah yang memberikan yang mengelola sapi kurban kita pada tahun lalu. Dia dari depan itu satu rol tikar sajadah untuk salat. Ini itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada malam kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.